Selamat datang kembali di Lensa Berita. Hari ini, Lensa Berita menyajikan berita yang menjadi perhatian publik pada tanggal 21 April 2025. Apa saja yang lagi ramai diperbincangkan? Yuk, kita mulai. Berita pertama datang dari kancah internasional. Dunia berduka atas wafatnya Paus Fransiskus di usia 88 tahun. Kabar ini tentu saja menyebar dengan cepat dan menjadi perhatian utama, tidak hanya di kalangan umat Katolik, tapi juga masyarakat luas. Berita duka ini dikonfirmasi langsung oleh Vatikan. Paus Fransiskus menghembuskan napas terakhir di kediamannya, Casa Santa Marta. Sebelumnya, beliau sempat dirawat karena bronkitis. Presiden Joko Widodo saat itu dan banyak tokoh di Indonesia turut menyampaikan belasungkawa. Dunia pun memberikan penghormatan terakhir kepada sosok yang dikenal dengan kesederhanaan dan perhatiannya kepada kaum miskin. Kita beralih ke berita dalam negeri. Tanggal 21 April kemarin diperingati sebagai Hari Kartini. Nah, dalam rangka merayakan Hari Emansipasi Wanita ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kado spesial nih buat para perempuan. Pemprov DKI Jakarta menggratiskan layanan transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT khusus untuk penumpang perempuan pada tanggal 21 April. Gubernur Jakarta Bapak Pramono Anung mengatakan bahwa kebijakan ini adalah bentuk penghargaan kepada perempuan Indonesia. Bahkan, jalur khusus juga disiapkan di halte dan stasiun. Kabar baiknya, kebijakan serupa juga berlaku untuk seluruh masyarakat pada tanggal 24 April dalam rangka Hari Angkutan Nasional. Sayangnya, di tengah kabar gembira, kita juga dikejutkan dengan serangkaian gempa bumi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada tanggal 21 April. Beberapa gempa tercatat mengguncang Maluku dengan magnitudo 5,5, Sulawesi Utara dengan magnitudo 3,3, Konawe Selatan dengan magnitudo 3,4, dan Halmahera dengan magnitudo 4,4. Meskipun belum ada laporan mengenai bencana besar, kita tetap harus waspada dan selalu mengikuti informasi dari pihak berwenang seperti BMKG. Berita selanjutnya datang dari Jawa Timur. Gunung Semeru kembali menunjukkan aktivitasnya dengan beberapa kali erupsi. Pada tanggal 21 April, Gunung Semeru dilaporkan erupsi dengan semburan abu setinggi 500 meter. Bahkan sebelumnya, pada tanggal 19 April, erupsi terjadi 4 kali dengan ketinggian letusan mencapai 800 meter. Aktivitas erupsi Gunung Semeru ini memang terpantau cukup sering. Jadi bagi masyarakat di sekitar gunung dan para pendaki, harap selalu berhati-hati dan mematuhi arahan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Kita intip sedikit ke dunia bisnis dan ekonomi. Ekonomi Indonesia berpotensi mengalami pelemahan rupiah. Para analis memperkirakan bahwa rupiah Indonesia akan memperpanjang penurunannya sebesar 4% tahun ini karena rapuhnya kepercayaan investor, yang akan mendorong intervensi lebih lanjut dari bank sentral untuk membendung volatilitas. Rupiah adalah satu-satunya mata uang utama Asia yang melemah terhadap dolar tahun ini karena kekhawatiran tumbuh atas kebijakan fiskal kontroversial Presiden Prabowo Subianto. Penurunan ini memberikan tekanan pada bank sentral karena menyeimbangkan upaya untuk mendukung mata uang sambil mempertahankan suku bunga rendah untuk mendukung pertumbuhan. Berita selanjutnya, hubungan internasional juga menjadi sorotan. Indonesia dan Tiongkok sepakat untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, terutama keamanan maritim. Pada pertemuan tingkat menteri di Beijing, kedua negara membahas upaya mempromosikan keselamatan dan keamanan di Laut Cina Selatan. Mereka juga sepakat untuk bekerja sama dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan mineral, dan keamanan bersama. Wakil Presiden Tiongkok juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia untuk membahas upaya membangun komunitas Tiongkok-Indonesia dengan masa depan bersama. Kembali ke isu nasional. Sidang Komisi 3 DPR RI yang memanggil mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia, OCI, terkait dugaan praktik eksploitasi. Perkembangan kasus ini tentu menarik perhatian publik yang peduli dengan isu hak asasi manusia dan kesejahteraan hewan. Dari sektor energi, ada kabar bahwa Indonesia berencana untuk meningkatkan impor minyak mentah dari Amerika Serikat secara signifikan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ISDM), Bapak Bahlil Lahadalia,
mengumumkan bahwa Indonesia menargetkan peningkatan impor minyak mentah dari Amerika hingga 40%, yang sebelumnya hanya sekitar 4%. Langkah ini merupakan bagian dari strategi negosiasi Indonesia dalam menanggapi tarif tinggi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan juga untuk menyeimbangkan hubungan perdagangan antara kedua negara. Itulah berita yang menjadi perhatian publik pada hari kemarin. Dari berita duka internasional hingga perkembangan isu nasional dan ekonomi, semuanya menjadi perhatian masyarakat. Jangan lupa untuk terus mengikuti Lensa Berita untuk mendapatkan informasi terpercaya lainnya. Sampai jumpa di lain waktu.